Bagaimana untuk menghilangkan kantuk Pak Ustadz? Tidur. Oh, bayar. Asal mengantuk tidur. Saya asal saya mengantuk, tidur. 15 menit pun jadilah. Jangan dipaksakan. Wa atizi hatin haqahu, itu hak dia. Perutmu mau makan, kasih dia makan. Matamu mau tidur, kasih dia tidur. Orang yang tak memberi haknya zalim. Tapi Pak Ustadz udah tidur banyak, mengantuk juga. Berarti penyakitan. Cacingan berarti. Makan kombantrin 3 kali sehari. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri, mohon maaf, karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Jangan ini pula-pula tak tahu aja. Bisa nih. Pula-pula tak tahu bertanya ke saya. Mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji, jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin, langsung jam saya berubah mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Punya pakai smartphone orang bonga. HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah boleh berdoa sangat lama pada saat sujud terakhir sebelum tasyahud akhir? Soalnya saya melihat ada jamaah sujudnya lama kali. Bahkan pada saat imam sudah assalamualaikum dia masih sujud juga. Sujud yang lama itu kalau sholat sendirian. Aqrabu ma yakunul abdu rabbi wa huwa sajid, hadis riwayat Muslim. Orang paling lama, paling dekat kepada Allah ketika sujud, faksidu fi doa. Maka perbanyaklah doa waktu sholat sendirian. Kalau orang depan orang banyak nanti takut riak, tengok angin tadi tengok orang. Hati-hati setan bermain. Syaitan yajri majrad dam. Oleh sebab itu sholatnya sujud lama ketika sholat sendirian. Berapa lama Nabi sujud? Sampai dicubit Aisyah tangannya. Selesai itu Aisyah ditanya, Nabi bertanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud Nabi. Pada saat salam salat, adakah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi atau pakai wabarakatuh? Wassalamualaikum warahmatullah. Yang wabarakatuh hanya riwayat Abu Dawud. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Baca. Iqra. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Tidak. Ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tak boleh. Ustaz, hukum tentang sejarah Islam, hukum petren. Hadis menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Kubur Santo Thomas di semen dijadikan gereja di atas. Gereja Santo Thomas. Itulah yang dilaknat itu. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Tak boleh. Adapun solat menghadap kubur, solat di masjid yang di masjidnya ada kubur, maka sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Solat di masjid yang ada kubur tidak masalah. Karena yang dimaksud tidak boleh itu adalah menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid. Ada kubur di situ diratakan, lalu dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh, haram. Karena meminta kepada kubur. Saya pernah sholat tarawih 11 rakaat di masjid kampung dengan 4-4-3. Sedangkan di sini banyak 2-2-2-3. 4-4-3 ikhtilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 4-4-3 batal. Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sah. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya berjudul Fikih 4 Mazhab. Ustaz, mana yang lebih utama, menghatamkan Quran bulan Ramadan tapi bacaannya kurang tepat, atau menyempurnakan bacaan tapi tak dikejar menghatamkannya? Di bulan Ramadan khatam banyak-banyak, di luar Ramadan nanti baru perbaiki baca. Tapi menghatamkan kalau bacaannya pontang-panting gimana? Belajar tajwid. Nanti Ustaz Hardi bedah buku hari ini. Ustaz Hardi bedah buku tajwid hari ini. Ustaz Hardi dari Al-Azhar baca.
Menghatamkan itu setelah bacaan betul. Apalagi kalau ngapal Quran bacaannya, payah meluruskan. Membuat rumah itu kalau sudah jadi, memperbaikinya payah. Maka belajar makharijul huruf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dulu baca Fatihah sampai berbulan-bulan. Tak dipindah-pindah. Fatihah terus tak pindah-pindah. Setelah betul baru pindah Al-Baqarah. Ini mau cepat-cepat, nanti payah membetulkannya. Payah membetulkan makharijul huruf kalau udah salah dari awal. Salah setting dari awal. Kalau komputer salah setting bisa diganti baru. Tapi kalau udah bacaan kita salah setting, payah betulkannya. Ketika khatib baca khutbah boleh minum khatibnya, minum karena hajat boleh, minum karena yang lain tak boleh. Makanya di beberapa masjid disediakan di situ botol. Maka khatib ketika dia terbatuk, minum dia karena hajat boleh. Minum hanya untuk gaya-gaya aja tak boleh. Di bulan puasa Pak Ustaz tak boleh, hajat pun tak boleh. Bagaimana cara menyempurnakan shaf dalam sholat bagi perempuan? Kadang shafnya ada yang bolong, tapi di belakang atau shaf di sebelah tak mau geser. Sama macam laki-laki, rapat. Diawali dari tengah, rapat. Saddul khalal, jangan ada cerah. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, rapat. Saya seorang pemuda, kata hadis, seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin sholat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, lalu dia mau tapi belum masanya, yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man rahiman sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Apa hukumnya bila seorang rajin memakmurkan masjid tapi tak menunaikan puasa? Error nih. Ada yang rajin puasa tak sembahyang, ada yang rajin makmurkan masjid tapi tak puasa. Ini orang-orang yang salah kajinya, tak betul. Berawal dari salah ngaji, salah pikir, salah buat, salah cakap, salah. Maka harus disetting ulang, harus ngaji, harus betul. Setelah kita sholat tarawih, witir, bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Habis witir di masjid, pulang ke rumah, tidur, bangun, boleh. Hadis siapa? Riwayat Aisyah. Kana yusalli rak'ataini ba'da taslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi sholat lagi setelah witir. Itu menunjukkan lil jawaz, menunjukkan boleh sholat setelah witir. Tapi katanya witir penutup. Kata siapa? Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu witir. Dianjurkan, bukan wajib witir. Habis witir tak boleh sholat lagi, bukan gitu maksudnya. Apa amalan di malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, apa amalannya? Banyak-banyak doa ini kata Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka engkau afuwun, pencinta maaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tak ada gunanya minta surga kalau tak dimaafkan Allah. Singgah juga ke neraka. Minta surga. Iya masuk surga, tapi diobok-obok dulu neraka. Maka bagus kita minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jam berapa salat sunat fajar yang paling afdal? Ba'dal azan. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Waktunya kapan? Hadis riwayat Muslim, ba'dal azan, setelah azan. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat qul huwallahu ahad. Ba'dal azan. Sama dengan qabliyah subuh, sama. Namanya 2, bendanya 1. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk malam iktikaf? Siang itu tidur, suplemen, jangan minum suplemen yang pakai bahan-bahan kimia. Minum madu, abah sauda, olahraga, makan cukup, minum cukup, insyaallah. Lalu kalau terasa ngantuk, di belakang kan ada kamar mandi, wudu. Tegak, salat sunat, tegak. Biasa ngantuk. Ustaz tak pernah ngantuk, asik ngantuk. Amalan apa yang dilakukan di hari raya Idul Fitri?
Pertama kali amalan yang dilakukan Idul Fitri makan pagi. Itu bedanya dengan Idul Adha. Idul Adha tak makan, langsung ke masjid. Nanti balik motong baru dimakan hati kambing. Kalau Idul Fitri makan dulu pagi supaya tak puasa hari itu. Lalu setelah itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang salah paham, dianggapnya takbir cuma di masjid, di jalan bertakbir, dari rumah bertakbir, di mobil, di kendaraan, di motor takbir. Allahu Akbar. Halo ya, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sedang mengisi toples kue masukkan Allahu Akbar. Yang sedang masak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini takbir. Habis itu sholat Id. Kalau datang dari jalan sini, pulangnya dari sini. Datang dari sini, pulangnya dari sini. Supaya apa? Makin banyak jumpa orang, nyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Mamin muslimah ini dua orang jumpa, wa yatasafahani, jabat tangan illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Apakah ada sholat sunat sebelum maghrib setelah azan? Ada. Baca buku saya 99 tanya jawab. Sholat qobliyah maghrib. Ma baina kulli azanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti ada salat 2 rakaat. Nabi keluar kamar ditengoknya ada sahabat salat 2 rakaat. Lengkap semua. Kenapa tak dibaca buku tu? Download gratis di internet. Apa hukumnya salat yang masa dulu tinggal? Apakah perlu diqadha atau cukup bertaubat saja? Oh, pandai anak ustaz. Apakah perlu diqadha atau cukup istighfar saja? Qadha. Sepakat 4 mazhab qadha. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali qadha. Katanya cukup istighfar saja. Itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tak perlu diqadha. Saya pakai 4 mazhab. Berapa? Bagaimana cara memfidyah puasa wanita hamil menyusui yang benar? Qadha. Mazhab Syafi'i qadha. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki qadha. Syafi'i qadha. Bedanya apa? Kalau dia tak puasa karena dirinya qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya qadha plus fidyah. Itu Syafi'i. Agak berat Syafi'i. Qadha plus fidyah. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada Mufti Saudi Arabia Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, suami saya melarang saya ke masjid." Dibacakan Syekh bin Bas hadis, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi berfatwa tentang sholat tarawih ke masjid. Udah dibahas, sudah dibahas. Lengkap semua. Lebih baik sholat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah, di Lebanon, takut ditangkap Syiah Nusairiyah. Tapi di Pekanbaru, tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Jangan ke masjid An-Nur pakai celana sempit. Habis bertabrak-tabrakan orang depan rumah sakit nengok celana sempit. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita single parent naik haji umrah tanpa mahram? Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanannya aman, ada security, tak ada fitnah, silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Saya kagum dan iri dengan kedudukan ulama. Mereka lebih mulia dari mujahid. Saya tak punya background pendidikan pesantren. Apa saya bisa jadi orang alim? Jangan membatasi amal dari satu pintu. Saya ceramah yang dengar 100 orang. Datang anak Aswaja kitab kuning, KKS kitab kuning, KKA kitab kuning Aswaja. Dikirimnya ke saya, ceramah Ustadz ini sudah ditonton 2,8 juta orang. Saya terkejut. Loh, setengah provinsi Riau nonton, 2,8 juta orang. Saya tanya, ente basic agama? Tidak, dia tidak basic agama. Dibuatnya blog, dibuatnya akun Facebook fanpage, diambilnya video, diuploadnya, ditonton orang. Ini anak-anak saintek itu luar biasa. Dosen-dosen saintek, dia memang bukan dosen tafsir hadis, tapi luar biasa ilmunya. Jadi jangan menganggap bisa beramal kalau jadi ustaz. Ini perlu diluruskan. Ada kawan saya mengatakan, kiai kami tak sholat Jumat, ya sholat Jumat di Makkah.
Di Pekanbaru sholat Jumat jam 12.14. Kalau di Pekanbaru jam 12.14, di Mekah baru jam 8. 9, 10, 11, 12. Kiai ente sholat di mana? Coba tanya dia balik. Di mana dia sholat? Saya ulang balik. Di Pekanbaru sholat Jumat jam 12.14. Itu di Mekah baru jam 8. Orang masih ngepel di Mekah. Sholat Jumat dia sendirian situ. Saya sibuk kerja, bolehkah saya mempelajari ilmu dari buku-buku ulama? Bila tak jelas saya tanyakan ke ulama. Boleh, bacalah. Untuk fikih beli fikih Sulaiman Rashid. Simple sederhana. Untuk akhlak beli terjemahan Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, atau ulama-ulama yang menulis seperti yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bagus. Mohon saran ilmu apa yang bagus ilmu apa yang harus saya tempuh. Belajar agama dari bahasa Arab dulu. Habis itu belajar akidah. Agama itu 3, Islam itu isinya 3 saja. Akidah, fikih, akhlak. Dimanapun belajar, siapapun ustadznya, kajian Islam tak keluar dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Sebutlah apa masalah. Masalah haji Pak Ustaz, fikih. Masalah Allah Pak Ustaz, akidah. Masalah sabar Pak Ustaz, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. 3, tak keluar dari 3.